Halo Nurul, Halo Bu Ayu, apa kabar di Bali? Masih IG Live dari dua kota Alhamdulillah. ya kita hari ini Iya ngobrol bareng betul, Ibu. Gimana? Baik, Alhamdulillah. bener. Alhamdulillah, kabarku baik. Gimana di Jakarta? Di Jakarta Alhamdulillah baik. Angka COVID udah mulai turun, tapi kita lagi hujan mulu nih, terutama di Studio 7 Bulan di Bintaro dan Cilandak sama aja cuacanya. Oke, Oke, ya Ibu Ayu dan keluarga 7 Bulan apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat semua. Hari ini kita iya mau sehat bahas apa Bu semua. Ayu di Ngobrol Bareng Ibu episode Hmm, 15. Kita mau iya, bahas sebelumnya aku mau sapa dulu nih keluarga ya 7 bulan. Hai semuanya, keluarga 7 bulan. Selamat siang, ketemu lagi sama aku, Ibu Ayu dan juga Ibu Ibu Nurul Nurul di di Ngobrol ngobrol Bareng. bareng Ibu. Iya, hari Iya, ini episode nah, ke-15. benar. Kita masih akan ngebahas soal kalau kemarin bulan lalu kita ngebahas soal MPASI ya. Sekarang Betul. bulan ini kita mau ngebahas soal gigi anak. Nah, Nurul punya cerita nih kayaknya nih soal perawatan gigi Oke. sama anaknya. Coba sharing sedikit cerita kamu, Nurul. Ya, kebetulan kalau cerita tentang pergigian balita, jadi kayak 2 tahunan yang lalu, aku tuh anakku yang pertama itu gigi gigi Mm-mm. depannya tuh roges gitu ya, apa kayak Mm, gigi mm-mm, depannya mm-mm, habis, jadi kita harus bikin mahkota lagi ke dokter gigi anak. mm-mm, Waktu itu sih mm-mm, memang ada beberapa orang yang bilang udahlah nggak usah terlalu mm-mm, diurusin kalau gigi anak rusak uh-uh, biarin aja rusak karena mm-mm, dulu gigi mm-mm. anakku rusak tapi baik-baik aja kok udah gede gitu ya. Tapi ternyata pas Iya benar. ngobrol-ngobrol, nanya ke Mm-mm, teman-teman juga, nyari informasi di sosmed, bilangnya ya lebih baik dirawat juga. Akhirnya kita ganti mahkota dan alhamdulillah sih kayak mahkota gigi yang baru itu udah sekitar 2 tahun ya bagus-bagus aja. Nah, kenapa aku mm-mm, akhirnya dan Bu Ayu mengangkat tema ini? Karena juga hasil pengalaman aku pribadi dan iya, teman-teman di grup WhatsApp keluarga 7 bulan itu banyak juga ya yang agak bingung uh-uh. tentang cara ngerawat Rawat gigi balita gigi yang balita. ideal, Heeh. tapi sederhana Seperti itu apa? seperti apa Heeh. dan banyak banget mitos ya Yuk ya mengenai si Benar, benar, gigi benar banget. ini, banyak banget mitosnya. Nah, hari ini kita punya bintang tamu. Siapa Bu Ayu? Kita ada narasumber. Apakah narasumber kita sudah bergabung? Coba aku lihat sudah Kalau bergabung belum? coba dicek dulu. Nah, karena kita mau ngebahas soal perawatan gigi anak, yang pastinya Ya, narasumber kita memang orang yang expert di bidangnya. Kita juga udah ada narasumber hari ini yaitu dokter gigi gitu ya. Kita coba cek Nurul belum gabung dokternya. sebentar kayaknya. Oke, sudah bergabung. Oke. Aku lagi admit. Dokternya dokter Oke, cantik kita tunggu. sekali ya. Teman Iya, dokter lamanya cantik. dari founder 7 bulan ternyata. Teman lamanya Mbak Tia. Nah, Nah, ini ini dia dia. dokternya. Hai, Hai. Selamat siang, dokter. selamat siang Ibu Sebelumnya Ayu, aku Ibu selamat Nurul dari Siang, siang. keluarga 7 Dok. bulan. Keluarga 7 Iya, bulan ya, sebutannya ya. iya Iya. betul, keluarga 7 bulan. Oke, Oke, aku perkenalin dulu ya, dokter cantik kita siang hari ini. Jadi kita udah ada narasumber kita, dokter gigi Kalista Argentina, dari Nurtura Klinik dan juga Orlis Dental Klinik Jakarta. Betul, dokter? Nah, dan juga betul. Dok Kals ini salah satu tim redaksi medis dari Klik Dokter. Jadi mungkin teman-teman di 7 bulan pernah pakai aplikasi Klik Dokter, tanya-tanya atau baca-baca artikel. Nah, Dok Kals ini nih Iya, biasanya yang nulisin artikel atau jawab pertanyaan-pertanyaan ya, Dok ya. Seperti itu. iya betul. Jadi aku Oke. di situ nulis nulis artikel tentang gigi dan juga jawabin pertanyaan nih. Oke, seru banget sih. Mm-mm. Nah, Dok, kita tuh siang ini kita mau bahas tips merawat gigi balita karena kebetulan memang followersnya 7 bulan yang lagi nonton siang ini dan juga komunitasnya 7 bulan memang banyak yang memiliki balita dan masih bingung nih, Dok, gimana sih cara ngerawat gigi balita? Tadi Nurul udah Betul. sharing sedikit sebelumnya ya, Nurul ya, Ya, pengalaman kamu ya. pengalaman sedikit aku. Tapi ini sebelum kita mulai di 7 tips, ternyata ada pertanyaan titipan dari founder 7 bulan Mbak Hmm, Tia untuk Dokter Kalista. hmm, Karena keluarga 7 bulan juga selain ibu-ibu muda yang punya anak balita juga rata-rata dan mostly itu adalah ibu hamil. Kita punya pertanyaan buat teman-teman keluarga 7 bulan yang masih hamil. Benarkah mitos bumil nggak boleh ke dokter gigi? Terus katanya ke dokter gigi Wow. harusnya tuh sebelum hamil. Nah, mitos ini seperti apa dokter komentarnya?
Oke, oke, oke. Jadi ini namanya mitos ya. Jadi sebenarnya kalau mitos kan berarti belum tentu benar ya. Karena Betul. sebenarnya memang idealnya itu sebelum hamil itu kita udah memeriksakan dan memastikan gigi itu dalam kondisi sehat semua gitu. Tapi kan kadang-kadang ada yang udah habis nikah langsung hamil, jadi nggak sempet perbaikin giginya, ngerawat giginya gitu. Dan kalaupun hamil, nanti ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan di trimester pertama, kedua, dan ketiga gitu. Jadi jangan takut nih yang yang memang punya masalah gigi dan udah telanjur hamil, ini tetap bisa melakukan perawatan kayak misalnya pembersihan karang gigi itu boleh dilakukan di semua trimester pertama, kedua, ketiga ya, karena kita 9 bulan ya kita anggap hamil, jadi dalam kehamilan itu bisa 2 kali pembersihan karang gigi dan it's okay gitu ya. Nanti kalau misalnya emang ternyata ada gigi yang perlu dicabut, karena kalau tidak dicabut bisa menyebabkan infeksi yang lebih berat lagi, itu bisa dilakukan di trimester kedua gitu ya. Jadi cabut bisa, tambal juga bisa, apalagi ya. Yang dihindarin itu adalah di trimester ketiga itu jangan melakukan perawatan yang kira-kira membutuhkan waktu terlalu lama, karena kan duduknya udah nggak nyaman kan ibu hamil di trimester ketiga gitu. Jadi sebisa mungkin ke trimester ketiga tuh cuma bersihin karang gigi dan kontrol untuk persiapan melahirkan gitu. Jadi tuntas ya ibu-ibu. Iya, jadi Jadi ibu-ibu hamil terjawab keluarga sudah. 7 bulan, ya silahkan kalau mau ke dokter gigi, silahkan aja walaupun lagi hamil. Justru tadi menarik nih kata dokter Kalista, kalau di trimester terakhir itu memang sebetulnya kalau bisa jangan ke dokter gigi, karena lebih ke ini ya, lebih ke posisi duduknya yang pegel Nyamanan. ya. Jadi kalaupun mau ke dokter gigi saat sudah hamil tua ya paling yang tindakannya sebentar-sebentar aja gitu ya. Kayak bersihin karang gigi itu masih oke ya. Ya, nah kalau mitos nih gigi ini kesian ya, banyak mitos yang harus diklarifikasi ke dokter gigi. Kalau anak balita nih mau tumbuh gigi, katanya panas. Aduh, anakku lagi panas nih badannya mau tumbuh gigi atau lagi nggak mau makan karena tumbuh gigi, gimana tuh dok? Oke. Itu ada benernya dan tapi nggak semuanya benar ya. Jadi kalau memang tumbuh gigi, proses teething kita bilangnya itu memang akan ada kenaikan suhu badan dari anak kita sendiri ya. Tapi nggak sampai dikatakan demam. Kalau demam itu kan 37,5. Ya, jadi paling 37, 37,2. Nah, itu namanya pre-febris ya. Jadi satu tahapan sebelum demam gitu. Dan dia nggak akan naik. Dia akan segitu aja kalau memang demamnya itu karena tumbuh gigi gitu. Kalau misalnya emang susah makan, memang itu memang jelas karena gusinya tuh lagi ibaratnya benih giginya tuh lagi berusaha untuk keluar gitu. Jadi gusinya lagi bengkak, peradang di sekitarnya gitu. Jadi itu bikin anak jadi malas ngunyah gitu. Oke, jadi ada benar dan tidaknya ya. Aku sebenarnya punya banyak pertanyaan dari keluarga 7 bulan, tapi nanti aja ya dijawab. Mungkin Bu Ayu ada yang mau ditanyain nih sekarang ke dokter Kals. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung masuk ke tips aja ya, gitu. Betul. Karena ini tipsnya agak panjang, jadi kita silakan dokter menjelaskan gimana sih 7 tips merawat gigi balita. Silakan dokter. Oke, aku mencoba merangkum jadi 7 poin ya, tapi somehow ya. Iya, betul. At the end ya udahlah kita kasih tips aja semuanya ya. Thank you banget udah bisa diundang di sini untuk sharing tipsnya, karena biasanya aku cuma sharing tips di IG aku sendiri nih gitu. Nah, pertama kita ambil tahapan dari usia yang paling dini dulu ya, dari 0 sampai 6 bulan, ya kan? Ya, dari 0 sampai 6 bulan aku di sini udah sediain kasa. Ya, jadi untuk 0 sampai 6 bulan itu belum ada giginya. Ya, biasanya baru tumbuh gigi itu umur 5 sampai 6 bulan baru tumbuh gigi pertama. Ya, jadi caranya untuk bersihin gusinya itu di jari kita dililitin nih kayak kasa ini. Oh, ya. Ya, jadi set gitu. Terus dari gigi pura-pura ya. Nah, jadinya ini ibarat ini masih gusi semua nih ya. Ya kan? Nah, jadinya dibersihin di gusinya. Ya. Oke.
ibaratnya digusi semua, ya. Nah, jangan lupa lidahnya juga digosok, diusap-usap sedikit gitu. Tujuannya apa? Karena kan belum ada giginya, apa tujuannya sih? Ngapain repot-repot sih gitu kan? Nah, tujuannya adalah untuk membiasakan si anak itu ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya untuk membersihkan rongga mulutnya gitu. Jadi yang masuk ke mulutnya selain puting susu ibu sama dot tuh, ini ada lagi loh ini. Gitu ya. Jadi se-early itu kita harus kenalkan ini ke anak bayi kita, newborn kita. Bayi. Ya. Nah, kalau misalnya kering dicelupin ke air hangat. Air. Ya. Air hangat. Ya. Okay. Jadi tujuannya untuk membiasakan bayi ya? Iya, membiasakan dan memperkenalkan dulu kali ya, memperkenalkan dulu. Nanti supaya nanti dia nggak kaget lagi gitu. Kalau abis ini ada apa lagi yang masuk, ada apa lagi yang masuk gitu. Nah, dilakukan itu setiap habis mandi. Gitu. Ya. Nah, Oke dok, kalau gitu. Nah, kita mulai ke tips selanjutnya. Tips yang merawat gigi 6 sampai 12 bulan ya, di mana 6 tuh udah mulai tumbuh 1 sampai 2 gigi. Oke. Nah, aku biasanya sediain nih. Nah, biasanya umur segitu kan lagi mulai titing ya. Jadi pengen gigit gigi dan juga suka gigit-gigit. Nih, aku sediain kayak semacam teeter tapi ada sikatnya. Oke. Kelihatan dok ya. Di marketplace ada banyak banget. Terus dia itu bentuknya bulunya masih silikon gitu, masih karet ya, belum bulu halus beneran. Jadi itu kalau kena mentok-mentok ke gusi belakang, dia main-main sambil gitu, itu it's okay, masih nggak bikin luka. Ada juga bentuk yang kayak gini ya, ini ada stoppernya ya, ada stoppernya, jadi dia nggak akan tersogok, nggak akan bisa terlalu dalam gitu ya. Dan ini juga masih pakai silikon bahannya, karet ya. Oke. Iya. Nah, sekalian dia kan lagi. Jadi itu teeter ya dok ya? Ini sebenarnya golongan teeter sih, tapi bentuknya ada. Oke. Gitu. Oke. Nah, biasanya itu harus dipegangin ya, kalau umur 6 sampai 12 tuh kadang-kadang udah harus mulai dipegangin karena kan udah ada giginya. Jadi kita harus pegangin juga. Gitu. Atau bisa juga mulai dengan sikat gigi yang stage 1 gitu. Seperti ini. Oke, udah boleh ya dok ya 6 sampai 12 bulan ya? Udah boleh. Umur 12 bulan ya. Umur 1 tahun ya. 12 bulan ya. Oke. Nah, habis itu tentunya kita harus nemenin terus ya. Harus dampingin. Kalau bisa dipangku, sambil diajak nyanyi, sambil dibawain bonekanya atau mainannya juga disikatin, jadiin fun aja gitu sikat gigi. Jadi kayak nggak berasa sikat gigi gitu. Jadi tidak berasa menyiksa. Padahal tujuannya itu nanti harus berhasil gitu. Oke. Nah, kalau 1 sampai 2 tahun ini kan biasanya mereka udah mulai tertarik untuk sikat gigi sendiri ya, malah cenderung nggak mau disikatin ya. Iya, betul. Kasih aja kebebasan dia, sak puasnya pokoknya. Terus sampai dia udah kasih ke kita lagi, ini udah selesai, baru kita juga sikatin lagi semuanya. Tetap final. Jadi biarin aja ya. Biarin aja. Mencoba dia sikit dulu. Ya. Iya, itu bagus, itu justru bagus. Berarti dia udah terbiasa dengan adanya sesuatu dalam mulutnya, di rongga mulutnya gitu. Selain dot sama susu ibu ya. Oke. Nah, kemudian kalau bisa nih ya, akan lebih baik lagi kalau misalnya sikat gigi itu dibantu dengan 1 orang lagi gitu. Jadi ada 1 yang megangin, misalnya duduk di WC di pangku seperti ini ya, kayak gini. Kayak gini. Nanti ibunya, biasanya aku nih ya, aku duduk berlutut gitu. Aku duduk berlutut ngadep ke sini, baru aku yang nyikatin gitu. Ya itu biasanya struggle-nya. Jadi kerja tim ya. Exactly, bisa betul. bantuan omanya atau mbaknya gitu.
Oke, nah lanjut Oke, yang lalu umur di lanjut. atas 2 sampai 5 tahun itu biasanya udah bentuk-bentuk yang lucu-lucu deh ya, yang gini-gini, yang ada kartunya gitu. Dan ini kan kita sebutnya sikat gigi konvensional ya. Jangan terlalu tergiur sama yang bentuk-bentuk sikat gigi yang sepertinya memudahkan. Ya karena yes, aku juga moms juga kan, dan aku punya grup Just Tip ya, dan sekarang tuh lagi ya ada U-shaped toothbrush. Nah itu kelihatannya tuh memudahkan anak untuk sikat gigi. Ya, aduh aku nggak bisa kasih lihat gambarnya karena mesti PO. Jadi belum punya juga. Tapi bisa di googling ya sama keluarga 7 bulan ya. Bisa. U-shaped toothbrush. Jadi bentuknya kayak sikatnya tuh lucu banget, bentuknya kayak U gitu. Ya, kayak U. Jadi di sini udah ada brushnya di sini. Jadi saya tinggal masukin, anak tinggal gerakin ngek. Oh, jadi kayak mainan ya dia ya? Iya, kayak gitu. Ya itu sebenarnya menarik ya, buat anak pasti menarik ya. Cuma aktivitasnya dalam membersihkan plak giginya itu kita belum tahu seberapa besar efektifnya gitu. Karena pertama dia bulunya masih silikon, ya. Jadi belum bisa untuk membersihkan secara detail itu plak gigi yang nempel. Dan kedua itu ukurannya kan sesuai pabrikan, jadi nggak custom dengan anak. Gitu. Jadi bisa aja kalau anaknya terlalu kecil diberikan itu, karena ada umur 0 sampai 2, 2 sampai 6 kalau nggak salah. 2 sampai 6, 6 sampai 12 apa kalau nggak salah. Nah itu bisa terlalu besar untuk anaknya. Jadi malah bikin dianya malah takutnya dia malah trauma atau malah enek gitu, malah pengen muntah. Jadi nggak nyaman ya? Nggak nyaman sama sekali. Dan yang paling penting itu adalah malah menurunkan skill sikat gigi kita, anak-anak kita yang udah di-build. Yang harusnya gini ya? Iya, betul. Harusnya itu anak itu kan kalau sikat gigi itu juga merangsang gerakan motorik juga, sensorik. Betul. Iya. Nah, sama dia tuh jadi buat mainan aja gitu. Jadi yang udah anak-anak yang udah bisa malah jadi menurun ininya. Apa namanya, kemampuannya untuk nyikat gigi. Ya, jadi jangan tergiur ya. Jangan tergiur tren. Pakai yang konvensional aja dulu ya. Udah terbukti ratusan tahun deh, udah pokoknya jangan tergiur sama yang belum ada penelitiannya, hasil penelitiannya. Terus siap, Dok. Aku kasih tahu juga sekarang caranya sikat gigi ya. Let's say ini gigi susu ya. Ini. Ya. Kalau untuk gigi susu itu nih, ini sikat gigi yang bagus menurut aku karena dia ada bagian untuk digigit-gigitnya yang besarnya ini. Ya. Ada kayak titernya ya. Iya, jadi dia tuh memang plastik bahannya, tapi masih aman untuk digigit sama anak-anak. Dan dia tuh pegangan untuk gripnya tuh besar. Jadi untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun, dia akan lebih genggamnya tuh lebih stabil gitu buat dia gosoknya nanti. Nah, jadi kalau nanti giginya udah tumbuh semua, gerakannya sebenarnya untuk gigi anak-anak itu going circle, ya. Jadi circle. Jadi bulat gitu ya. Iya, buat circle gitu ya. Karena itu kan instruksi yang mudah ya. Karena anak-anak kan lagi belajar shapes. Ya, jadi dia bisa circle tuh begini gitu ya. Nah, kalau yang dalamnya itu, untuk momsnya nih yang mesti detail. Ya, jadi karena kita itu makan itu di bagian sedalam kan, ngunyahnya. Ya. Ya, jadi bagian yang paling intens kena makanan itu adalah sisi dalamnya. Ya, jadi caranya kita harus berusaha untuk nyikat bagian dalamnya. Sikat ke arah luar juga ya? Iya, ke arah atas ya, kayak congkel ke arah atas gitu. Gitu ya. Nanti luarnya kan dia udah bisa kan, dari circle itu. Nah, atasnya biasa. Dia juga lebih bisa lagi nih. Atas pun juga gitu ya. Gitu.
Nih. Nah, gitu ya. Dan juga sikat lidah, jangan lupa ini karena Oke. ya lidah itu karena di belakangnya tuh banyak kuman ngumpul di back of your tongue. Itu yang bikin susu-susu, sisa susu numpuk di situ dan juga ada bau, bikin bau mulut pada anak tuh juga karena lidahnya nggak disikat. Oke, kalau sikat lidahnya itu dok, sikat giginya perlu dibilas dulu nggak yang dari bekas gigi atau langsung juga nggak apa-apa? Langsung aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, oke. Jadi jangan lupa Berarti selain gigi, lidah ya Bu Ayu. Iya. Jadi setiap menyikat gigi, lidahnya juga gitu ya dok ya? Yes, exactly. Oke, jadi satu paket. Harus dibiasain. Karena kalau makan nggak mungkin lidahnya nggak kena, ya kan? Justru itu. Suka lupa ya. Oke. Iya betul. Ada lagi dok? Ada lagi kah dok tipsnya? Oke, jadi kan secara teorinya kan kita jangan menidurkan anak dengan botol susu, bener kan? Oh iya, betul. Ideal sekali kan. Tapi kan kenyataannya kita sebagai moms juga kan susah kan, karena biasanya patokannya anak tidur itu kan harus kasih susu dulu, ya kan? I feel you. Tapi setidaknya sebelum minum susu terakhir itu harus udah sikat gigi dulu, satu. Oke. Ya, terus usahakan bisa, gitu ya dok ya. Iya, kalau bisa diusahakan lagi setelah minum susu itu dikasih dot yang isinya air putih. Jadi dibilas. Itu pun kalau anaknya kooperatif ya. Ya. Setelah itu usahakan kalau misalnya ketiduran dengan botol susu nempel di mulut, itu kalau bisa abis secara udah dilepas, kalau anaknya udah tidur, pakai kain kasa tadi dibersihin, pakai kain kasa yang basah dibersihin di giginya atau di gusinya ya, kalau misalnya masih belum ada giginya, gitu. Nah, aku pun agak sedikit ini ya. Berusaha untuk maksimal ya, jadi kadang-kadang anakku lagi tidur aku olesin aja pakai odol gitu, kayak lupa sikat gigi gitu misalnya, odolnya gitu. Tapi odolnya ini aku khusus nih, ada odol khusus yang nggak mengandung fluoride, dia itu aman kalau ketelan, namanya Toothmoost ya, kayak gini. Ya, Toothmoost itu. Jadi cari pasta gigi yang nggak mengandung fluoride ya. Ya, dok, kalau, ya, betul ya. Anaknya belum bisa berkumur, itu kalau bisa cari yang tanpa fluoride. Oke. Ya karena ngajarin kumur-kumur juga susah ya. Anakku juga dicontohin, ditelen lagi, ya. Anakku yang kedua tuh umur 2 tahun, ya ditelen. Padahal kita udah nyontohin ya. Betul. Akhirnya aku kalau latihan untuk umur, akhirnya aku pakein air mateng jadinya, karena aku tahu bakal ditelan, betul ya. Pakai air minum akhirnya. Pakai air minum gitu. Nah, ada juga nih, pasti ngomongin pasta gigi nih sekarang ya. Pasta gigi itu macam-macam buat anak. Ada yang tanpa fluoride, ada yang rendah fluoride, sama yang ada mengandung fluoride beneran gitu. Ya. Jadi baiknya kalau anaknya belum bisa kumur, tanpa fluoride ya pilihnya ya. Tanpa fluoride, ya. Oke. Nah, yang tadi aku kasih tahu ini, jadi dia mengandung kalsium sama fosfat juga, tapi dia nggak ada fluoride-nya, jadi aman kalau ketelan, karena dia itu turunan dari susu gitu. Jadi rasanya juga enak, macam-macam. Iya. Ya? Itu kayaknya toothpaste hampir seluruh ibu-ibu dengan anak balita ya. Loh. Ini investasi karena harganya lebih mahal dari pasta gigi dari satu rumah. Betul. Iya. Iya kan? Pasta gigi betul. Mahal itu. Nggak semahal itu. Bisa dapat selusin kayaknya mama papanya ya dengan harga seperti itu. Oke. Iya, jadi aku anggap ya udah investasi, udah gitu. Nah, ada juga nih kayak gini nih. Ya, ini odol ini. Ya, aku coba switch kan karena anakku udah mulai 3 tahun, udah mulai bisa latihan kumur. Nah, kalau ini dia itu rendah fluoride-nya, cuma 500 ppm. Ya. Oke. 500 ppm ya kalau rendah itu. Iya, ppm. Kalau pasta gigi dewasa itu 1350 sampai 1500 ppm.
Oke. ya. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita pakein ke anak-anak terus ketelen, itu kan jadi jumlahnya yang Betul. ketelen jadinya tinggi banget Banyak. floradnya. Betul. Dan itu akibatnya nanti kalau baru kelihatan pas gigi dewasanya tumbuh, namanya fluorosis. Namanya fluorosis. Oh, Gigi ada dewasa yang dampaknya ya? tumbuh itu ada. Jadi gigi dewasa yang tumbuh itu akan warnanya akan ada bercak-bercak putihnya gitu kayak kapur. Emang nggak sakit sih, nggak sakit. Terus permukaannya sih tetap utuh kayak gigi, tapi dia warnanya kurang bagus, kayak ada putih-putihnya gitu. Mungkin kamu pernah lihat kali ada teman giginya kayak putih-putih kapur gitu, dan nggak rata. Nah, untuk estetik dia nggak bagus banget, gitu ya. Jadi kalau kita pas lagi masa anak-anak ini pilih pasta gigi yang non fluoride atau rendah fluoride. Oke, terutama yang belum bisa kumur-kumur secara sempurna ya. Yes, exactly. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin susu juga pengaruh nih, ya, susu ya. Ada beberapa susu formula yang kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau dibawa tidur gitu, itu kalau menggenang di atasnya sini, ya, ke bawah tidur, nah itu akan lebih bisa bikin jadi gripis-gripis. Kan di anak-anak yang gripis gitu, itu bisa karena susu ya. Setidaknya usahain susunya habis dulu deh gitu, baru anaknya tidur. Jangan masih menggenang di sini terus anaknya udah ketiduran gitu. Itu setidaknya banget. Gitu. Wah, luar biasa hari ini ilmunya Bu Ayu ya. Sampai susu aja diperhatiin, dibahas. Oke. Lanjut Dok, ada lagi. Empeng juga nih. Aku juga pernah bermasalah, anakku yang kedua suka empeng ya kan, sampai umur 1 tahunan. Itu ngempeng terus itu sampai khawatir ini 2 tahun nih harus stop nih. Ya udah sebelum 2 tahun aku mulai kayak jarang-jarangin, ya bilang aja hilang, jatuh, apa, rusak gitulah pokoknya digitu-gituin. Akhirnya dia lepas juga tuh sama empeng, tapi gantinya botol susu. Sama aja harus ada gantinya. Nah, kita empeng itu harus berhenti di usia 2 tahun, kita harus udah mulai stop. Ya. Karena kalau sampai berlanjut ke 3 tahun nanti bisa ngerubah lengkung giginya. Jadi lebih struktur gugunya juga ngaruh ya berarti ya. Jadi itu bukan mitos ya, perkara empeng bikin gigi maju tuh bukan mitos ya. Terbukti secara ilmiah. Iya, terbukti. Ada jurnalnya, dan tapi itu ada waktunya ya. Ada waktunya diperbolehkan, tapi sampai batas mana nggak diperbolehkan, which is umur 2 tahun umur 2 tahun harus mulai di stop gitu. Termasuk kebiasaan menghisap ibu jari juga. Gitu ya. Itu udah berapa tuh? Udah 7 kayaknya. Udah banyak tuh kayaknya. Iya benar. Aku juga punya banyak pertanyaan nih dari keluarga 7 bulan buat dokter. Langsung aku bacain ya Dok ya. Jadi sebelum kita live kita bikin question box ya Bu Ayu di akunnya 7 bulan. Terus pertanyaannya ya cukup banyak. Pertama, anakku sering makan permen dan coklat. Apakah dengan hanya menyikat gigi udah cukup atau tidak? Apa perlu didoain juga anaknya? Perlu didoain biar nggak suka manis. Itu susah ya kalau suka manis-manis, itu mungkin karena orang tuanya juga suka manis-manis, makan coklat di depannya mereka. Jadi otomatis mereka juga meniru kebiasaan itu. Kebiasaan ya. Aku juga suka banget makan coklat. Jadi anakku juga coklat es krim gitu, dan apalagi sekarang ini lagi suka Yupi ya kan. Aduh. Caranya emang kalau misalnya ini kan kita anggap snacking ya. Kalau snacking itu kalau bisa diusahakan setelah makan besar. Gitu. Jadi jangan di sela-sela makan jam waktu makan. Jadi jangan di sela-sela antara makan pagi dan siang, tapi nyambung di habis makan pagi atau habis makan siang gitu. Nah, supaya apa? Karena kalau misalnya kita lagi makan ini kan produksi ludah kita kan lagi banyak kan, lagi terproduksi banyak, dan itu fungsinya untuk membersihkan gigi, untuk membersihkan sela-sela gigi dari sisa makanan yang nempel. Nah, diharapkan dengan konsumsi snack
misalnya coklat dan lain-lain biskuit itu Ya. setelah makan langsung itu masih akan dibersihin tuh dengan produksi ludah itu. Jadinya masih lebih mending lah gitu dibanding kita taruh si snacknya itu di jeda waktu makan. Seperti itu. Dan jadinya selain sikat gigi harus tepat juga ya ininya, tekniknya. Dan harus kena juga semuanya gitu. Dan air putihnya juga harus dipantau, minum air putihnya buat anak-anak. Dan itu sih cukup sih aku rasa untuk menjaga supaya giginya tetap terawat tapi tetap bisa makan coklat gitu. Dan kalau permen kalau bisa dihindarin ya. Oh, kalau permen justru dihindarin ya? Ya, kalau aku suruh pilih coklat sama permen, prefer lebih kasih coklat aja dibanding permen. Oke, baik-baik. Jadi ada cara preventifnya juga biar tetap makan, tapi ya giginya juga nggak jelek-jelek banget gitu ya. Oke, next question nih dok. Aku agak banyak dapetnya, jadi aku pilih-pilih ya. Dok, ada nggak sih treatment tertentu untuk anak dengan bibir sumbing? Oke, kalau bibir sumbing itu kita anggapnya itu sudah dioperasi atau belum ya? Aku kurang paham nih di sini nih. Ya, dia sih nggak ada keterangan. Coba let's say belum dioperasi kali ya, karena bahasanya masih bibir sumbing. Oke, bibir sumbing itu karena ada yang ada dua jenis. Ada yang cuma kena bagian bibirnya aja, ada yang sampai ke langit-langit. Gitu. Kalau yang sampai ke langit-langit itu yang bisa menyebabkan susunan giginya jadi nggak normal. Kalau sampai ke langit-langit ya penutupannya nggak bagus. Kalau misalnya bibir sumbing bibirnya aja nggak ada perbedaan sama anak lain. Cara merawat giginya ya. Sama aja ya. Nggak ada. Oke, jadi dilihat case by case-nya juga ya. Lalu ada lagi pertanyaannya, kapan sih dok anak diperbolehkan scaling dan pakai behel? Oke, scaling dulu ya. Ini udah balita kayaknya ya, di atas balita. Pertanyaannya. Let's say umurnya mungkin udah 5-6 tahun ya. Betul. Ya, aku sih udah terima ya pasien untuk 6 tahun ini untuk dibersihin giginya ya. Jadi biasanya ikut orang tuanya lagi perawatan, terus anaknya juga sekalian. Tapi tergantung dengan anaknya ya, kooperatif atau enggak dengan perawatan gigi. Dan jangan dipaksa. Itu ada triknya, ada tahapannya supaya anak malah nggak trauma ke dokter gigi. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya apa tadi satu lagi scaling, pasang behel. Nah, kalau pasang behel itu sebenarnya idealnya umur 13 sampai 15 tahun. Itu golden period-nya. Dimana itu tulang rahangnya belum terlalu padat, jadi bisa gampang digerakin giginya. Perawatan juga jadi bisa lebih cepat. Dan anak juga udah bisa diajarin untuk ngerawat kebersihan gigi dan behel-behelnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dipakein too early gitu sebelum 13 tahun itu kita nggak yakin ya anak belum ngerti merawatnya ya. Nah, ini ngerawat kebersihan giginya gitu. Apalagi ada behelnya karena behel itu retensi sisa makanan itu banyak banget dan besar ya, betul. Ya, jadi kita pengen betulin susunan giginya pakai behel, malah gusinya yang radang-radang semua itu juga panjang lagi itu perawatannya gitu. Jadi memang pemilihan usianya harus tepat ya kalau anak mau pakai behel ya. Oke. Terus next question ya dok. Wah banyak nih, kita kayak belajar 6 SKS ya dok aku hari ini. Aduh. Ini dapat ijazah deh. Iya benar. Dok, apakah lip tie akan mempengaruhi tumbuh gigi? Katanya akan ada celah ya dok. Lip tie ya? Iya, mempengaruhi tumbuh gigi. Ya, lip tie itu biasanya di sini ya, lip tie di sini nih. Nah, dia itu dia biasanya nyambung sampai ke langit-langit gini. Ya. Itu bisa bikin ada space di antara sini nih. Oke, jadi giginya ada jaraknya. Ada renggang ya. Ada renggang. Dan kalau misalnya frenulumnya tebal banget, dia juga mengganggu bibir atas nih. Jadi pergerakannya kurang maksimal gitu, kurang aktif gitu. Tapi sebenarnya yang akibat ke nafsu makannya sih nggak ada ya, cuma ke struktur giginya ya aja seperti ini ya. Dan itu bisa berlanjut sampai nanti jadi gigi dewasa
Jadi Oh, biasanya gigi baru dewasanya juga akan begitu bentuknya. Ya, Oke. karena aku ada pasien kayak gitu juga, akhirnya pas dewasa baru dipotong ini frenulumnya, baru bisa Mhm. dirapetin pakai stempel. Oke, Hmm. baik. Baik. Terus ada lagi nih, Bu, apakah titer benar bisa bantu pertumbuhan gigi bayi? Ya, anakku usia 6 bulan. Betul nggak, titer? Oke, titer Jadi itu stimulator. sebenarnya, iya benar, ya benar. Benar ya? Ibu Nurul udah dapat 2 SKS ini kayaknya. Apakah kami udah bisa menyandang dokter gigi gitu ya? Apa tukang gigi di kelas ini? Hampir. Oke, titer itu fungsinya kan untuk soothing ya, untuk memberikan kenyamanan buat gusi-gusi yang sedang radang-radang ini gitu. Jadi dia untuk soothing aja, si giginya sih akan tetap tumbuh sendiri dengan kecepatannya sendiri, yang which is setiap anak itu kecepatan pertumbuhan giginya Beda-beda. beda-beda. Jadi jangan takut kalau misalnya si ini anaknya umurnya sama tapi udah tumbuh gigi, ini belum. Tenang aja, yang penting sebelum 18 bulan itu udah ada tumbuh giginya satu. Sebelum 18 bulan. Patokannya 18 bulan. 18 bulan kan Oke. 1,5 dong. Jadi kan rentang Iya. waktu operasinya panjang gitu. Jadi jangan khawatir. Jauh. Emang kalau motherhood tuh nggak boleh terlalu dengar banyak omongan ya. Benar. Jangan kebanyakan lihat ini ya, Rumput tanaman tetangga ya. Iya, makanya gitu. Betul. Jadi menenangkan para mama ya. Iya, termasuk gigi Jadi anak tenang nggak usah aja dibanding-bandingin. Iya betul. Jadi kalau sampai 1,5 tahun Betul. masih ada waktu selama itu gitu, Belum ada gigi sama sekali baru mulai khawatir ya. Iya betul. Oke. Satu lagi pertanyaan dok, zat berbahaya apa yang harus dihindari pada pemilihan pasta gigi? Tadi udah diinfo ya mengenai Jawab fluoride ya. Fluoride. Selain memerhatikan si ukuran fluoride-nya ada lagi nggak dok? SLS ya, sodium lauryl sulfat ya. Oh SLS. SLS, nah Ya. itu yang biasa. Itu dihindari. Sih udah nggak pakai itu ya biasanya. Oke. Itu harus dihindari. SLS Oke. itu soalnya ada di deterjen, sabun. Iya betul. Yang bikin busanya jadi banyak. Jadi makanya banyak. Pasta gigi anak tuh biasanya busanya nggak banyak gitu. Ya, jadi coba cari pasta gigi yang busanya sesedikit mungkin ya dok ya. Karena bukan cuci baju ya ini. Iya benar. Karena ini bukan cuci gigi bayi ya. Jadi coba cari busanya sedikit mungkin. Baik. Bu Ayu ada lagi yang mau ditanyain? Gitu. Udah, aku cukup. Mungkin aku mau sedikit merangkum. Nih mungkin kalau merangkum dari tadi yang Dokter Kals udah sampaikan. Cuma kalau ada mungkin salah-salah dikit, mohon maaf bisa di DM ke Dokter Kals atau nonton tayangan ulangnya. Betul. Ya. Tayangan ulangnya ada di IGTV sama di YouTube-nya 7 bulan ya. Oke. Betul, ada di YouTube-nya 7 bulan gitu. Jadi aku coba rangkum ya. Yang pertama, usia bayi 0 sampai 6 bulan sudah mulai memperkenalkan ya dok ya. Mungkin dengan kain kasa biar bayi tahu kalau ada sesuatu benda yang ke mulutnya selain mungkin susu ibunya gitu ya. Lalu yang kedua, usia bayi 6 sampai 12 bulan sudah bisa diberikan titer. Betul ya, Dok? Ya. Ya. Mungkin untuk nyaman gitu ya, Dok ya. Si bayinya kalau mulai udah numbu-numbu biar dia lebih nyaman. Yang ketiga, usia bayi 1 sampai 2 tahun diberikan bayi kebebasan untuk mencoba membersihkan gigi sendiri dengan sikat gigi ya. Gitu. Jadi biarkan aja dia coba bersihin sendiri. Mungkin nanti kalau yang dalam-dalamnya baru ibunya yang bantu bersihkan. Gitu. Lalu tips yang keempat, usia 2 sampai 5 tahun coba berikan sikat gigi konvensional. Bukan sikat gigi yang lucu-lucuan. Iya. Jangan tergiur, mungkin ibu-ibu suka lihat-lihat
posting-postingan yang lucu-lucu, barang-barang lucu, tapi coba dulu berikan sikat gigi yang konvensional. Lalu yang kelima gitu, menyikat gigi konvensional juga dapat merangsang motorik anak dan juga skill untuk menyikat giginya agar lebih baik gitu ya, Dok ya. Yang keenam, ajari anak menyikat gigi dengan gerakan putar ya, Dok ya. Circle, jadi seperti bulat gitu kali ya. Kalau aku biasanya anak aku sambil nyanyi. itu sambil nyanyi, jadi kayak bulat kayak gitu ya. Iya. Betul. Nah, dan ini nih yang terakhir nih, usahakan sebelum tidur jika anaknya habis menyusu gitu, usahakan untuk giginya dibersihkan dulu atau meminum air putih. Gitu ya, Dok ya. Dan jangan lupa hindari pasta gigi yang mengandung fluoride dan juga SLS. Begitu kurang lebih ya, Dok ya, tipsnya. Ada 7 tips dari Dokter Kalista. Jadi note yang terakhir gitu, Mom. Ya, kalau belum bisa berkumur aja ya fluoride-nya ya. Fluoride itu soalnya kalau udah bisa berkumur dia bisa melapisin permukaan gigi supaya lebih tahan asam, jadi nggak gampang karies, nggak gampang lubang gitu. Jadi memang ada manfaatnya ya si fluoride ini. Dan dilihat kepada kemampuan menggosok gigi dan berkumur-kumur anaknya ya. Gitu. Luar biasa hari ini ya SKS kita perawatan gigi dan bayi. Bu Ayu tadi kayak lisan ini ya, kayak ujian lisan ya, bikin rangkuman kayak bikin ujian lisan. Kayak UTS ini aku mau buka praktek juga nih, Dok, kayaknya. Tapi Dok, aku punya satu pertanyaan, boleh ya, Nurul ya? Silakan. Nih, aku punya satu pertanyaan. Ya, karena si gigi ini kan suka disalah-salahin nih sama ibu-ibu, suka jadi kambing hitamnya, katanya kalau anaknya sakit tuh pasti karena gigi, anaknya demam tuh pasti karena gigi, gitu. Nih, kalau memang benar anaknya misalkan bayinya memang lagi tumbuh gigi, pasti kan tidak nyaman nih, Dok, rasanya. Ada nggak sih cara untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan pada saat bayi tumbuh gigi? Ada nggak sih, Dok, caranya, Dok? Nah, salah satunya kan itu tadi titer tadi itu, dan titer kan juga bisa didinginkan ya di kulkas. Tapi kalau dibekukan beda ya, jangan. Bukan dibekukan, batu es nanti ya. Masukin kopi nanti ya. Buat mama. Jadi cuma didinginkan. Kayak buat emaknya gitu ya. Jadi jangan sampai beku ya, dingin aja itu lebih nyaman buat si anak. Dan boleh dikasih makanan yang crispy, yang garing kayak snack Jepang yang garing itu kan, itu juga kan ada crunchy-nya, itu bisa mijet-mijet juga gitu. Tapi jangan lupa abis itu dibersihin giginya gitu. Tetap dibersihkan ya. Oke, jadi itu, bisa dengan dengan dipeluk, diajak di distract lah gitu dengan mainan, dengan yang dia suka gitu kegiatannya. Oke, jadi gitu ya. Mungkin di sini keluarga Nuju Bulan ada anaknya yang lagi tumbuh gigi, rasanya nggak nyaman, jadi bisa lakukan hal-hal yang baru saja Dokter Kaos dianjurkan ya. Gitu. Titernya paling sederhana, titernya dimasukin ke kulkas ya, tadi biar agak adem. Jangan dikasih es krim justru ya, Dok, karena mentang-mentang dingin. Atau boleh nggak, Dok? Es krim? Boleh nggak sih sebenarnya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa. Udah 1 tahun ke atas tuh boleh dikasih makanan, semua jenis makanan udah boleh dicobain. Tapi tentu nggak kebanyakan ya. Saya es krim. Ya nggak tiap hari juga ya. Yang kecil-kecil tuh, nah pokoknya semua ini aja dikasihnya. Gitu. Cuma biar dia nyaman aja ya. Dan mungkin biar nggak rewel juga ya. Iya. Dan betul. Kalau lagi nggak mau makan banget ya udah jangan dipaksa dulu gitu, karena dia pasti jadi trauma gitu loh. Oke, seru banget ya. Iya, teething tuh ada seru banget. Kalau teething tuh ada waktunya juga. Jadi kalau misalnya, let's say dia gigi mau tumbuh, jadi 4 hari sebelum 4 hari sesudah tuh pasti agak cranky gitu. Jadi cranky-nya tuh bisa dihitung ya. Kalau misalnya lebih dari seminggu, nah itu berarti mesti dicek tuh ada apa. Jangan salahin gigi ya kalau udah seminggu.
Oke. Oke. Luar biasa ya hari ini perkuliahan gigi kita, termasuk interaktif banget, pertanyaan juga datang terus nih dok. Tapi sayangnya kita nggak bisa jawabin satu-satu ya, karena keterbatasan waktu. Buat teman-teman keluarga 7 bulan, kalau masih punya pertanyaan ke dokter Kaus, bisa langsung datang ke klinik Nurtura Klinik dan Orlis Dental Klinik ya. Atau bisa cek langsung jadwalnya dokter Kaus di Instagramnya di @Kaustagram ya, atau bisa baca artikel-artikel edukatifnya dokter di mana Bu Ayu? Di Klik Dokter. Iya, banyak Jadi di situ coba pasti. Sekarang download aplikasinya Klik Dokter. Oke, dokter Kal ada lagi yang mau disampaikan ke keluarga 7 bulan? Apalagi ya? Oke. Ini aja ya, moral support aja buat future moms and moms sekarang. Jadi kita kan nganggap si dental hygiene buat anak-anak ini kayaknya battle banget ya buat kita ya, dan we have to choose our battle kan. Jadi ya udah, kalau misalnya kita punya battle yang lain, yang ini diperjuangkan gitu. Perjuangkan bener dari awal, karena aku sendiri sebagai moms aku udah ngalamin ya. Jadi dengan aku yang ceritain tadi itu, dengan perkenalan yang dari Kasa, terus titer, bentuk sikat gigi ini dalam usia anakku 2 tahun itu aku udah menuai ininya, hasilnya gitu. Hasilnya. Iya betul. Jadi battle itu nggak akan seterusnya kok. Gitu ya. Jadi emang di awal-awal aja kita harus kreatif, harus nggak boleh patah arah, nggak boleh patah semangat. Pokoknya kan ibu-ibu suka lihat di marketplace kan, ada macam-macam bentuk sikat gigi, apa-apa, boleh dicoba gitu ya. Jadinya kita nggak akan kehabisan ide gitu, dan juga harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget nih kan gigi ini gitu. Jadi jangan patah semangat. Yang pasti tetap bikin acara sikat gigi itu menyenangkan buat anak-anak, contohin ya, karena umur 2 tahun ke atas itu anak-anak lagi modeling banget, yaitu nyontoh orang tuanya ya. Jadi kalau bisa mereka ikut kita pas lagi sikat gigi, atau kita ikut mereka lagi sikat gigi di depan kaca, itu akan lebih nempel lagi di anak-anaknya gitu. Apalagi ya, kayaknya aku semangat luar banget biasa ya. Iya, make it fun ya, intinya ya. Betul, make it fun. Gosok gigi, sikat giginya juga harus menyenangkan ya. Jadi pengalaman yang menyenangkan buat anak-anak, bukan nyeremin justru ya. Iya, satu lagi nih, karena kan sekarang di era digital banget kan, ada apps itu yang punya timer untuk brushing. Jadi salah satu apps Disney Magic Timer itu di mana kita bisa brushing nanti 2 menit ya. Nanti lucu deh, ada rewardnya star gitu. Jadi dia dapat star di hari ini. Seru-seru ya. Pokoknya brushing lah moms, di App Store atau di Google Play Store banyak kok brushing timer gitu ya. Itu aja sih kayaknya. Semangat ya. Patut dicoba ya. Patut dicoba ya. Thank you banget ya Dokter Kaus. Mudah-mudahan kita bisa bikin acara lanjutan di Studio 7 bulan nanti kalau sudah stabil situasi ya. Thank you Dokter Kaus, thank you Bu Ayu, sehat-sehat semuanya. Terima kasih untuk keluarga 7 bulan ya. Keluarga 7 bulan. Kita sampai ketemu di ngobrol bareng Ibu episode 16 bulan depan ya Bu Ayu. Bulan depan, betul. Luar biasa. Oke, thank you semua, sehat-sehat. Bye-bye. Bye.